Assalamualaikum Bu Rosi, selamat siang. Mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya ya. Sesuai dengan rencana kita yang akan melakukan observasi pembelajaran nanti, ada beberapa hal yang sebelumnya ingin saya tanyakan kepada Bu Rosi untuk persiapan dari observasi. Ada waktu ya? Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan observasi. Tentu tujuan pembelajaran nanti yang hendak dicapai oleh Bu Rosi ketika pembelajaran itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu menganalisis hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, dan yang kedua menganalisis hasil pengukuran panjang menggunakan mikrometer stroke. Berarti ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti. Selain dari pembelajaran, tujuan dari materi yang ingin dicapai itu ya, tentu ada pengembangan perilaku yang ingin dicapai juga oleh Bu Rosik. Apa itu kira-kira? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada kemandirian. Jadi ya, siswa saya latih untuk mandiri, mencari referensi, bisa dari internet, bisa dari buku teks maupun dari video YouTube, gitu. Oh, seperti itu. Berarti kemandirian ini ya dititik beratkan kepada kemandirian anak seperti itu. Lalu yang ketiga, tentu karena ingin meraih suatu tujuan, baik itu materi ataupun dari karakter anak yang akan dicapai, tentu Bu Rosik punya strategi yang telah disiapkan. Strategi apa itu? Untuk strateginya, rencana saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi saya menyediakan dua bahan ajar. Yang pertama buku teks dalam bentuk PDF ya. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk video. Ya, berarti ada dua konten yang akan nanti disajikan kepada anak-anak. Lalu untuk mendukung dari strategi diferensiasi konten ini, pembelajaran diferensiasi konten, media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Rosik nanti? Untuk ini media yang saya gunakan rencananya itu menggunakan PowerPoint. Ya, untuk pemaparan materinya atau barcode bahan ajar. Kemudian nanti anak mendownload aplikasi alat ukur fisika di Play Store, dan untuk assessmentnya rencana saya menggunakan Quizzes. Oh, seperti itu. Berarti ada tiga media pembelajaran yang disiapkan, yang digunakan nanti. Tadi udah ada tujuan, sudah ada area pengembangannya, ada strategi dan media. Lalu kapan pelaksanaan dari pembelajaran ini nanti yang akan diobservasi? Untuk pembelajaran ini rencananya hari Jumat, kelas 7A, jam pertama sampai jam kedua. Iya, berarti di kelas 7A jam 1-2 Dari apa yang diuraikan oleh Bu Rosik, tentunya ada pandangan ya nanti ketika pelaksanaan observasi. Kayaknya ada kendala apa kira-kira yang akan dihadapi ketika pembelajaran itu? Kalau untuk kendalanya mungkin nanti pas anak-anak praktek ya Bu, karena kan di sini saya rencananya menggunakan virtual lab. Jadi anak juga baru pertama kali menggunakan virtual lab itu. Nanti agak sedikit riwah di pelaksanaan prakteknya. Itu berarti langsung berhubungan dengan kuota ya? Menggunakan kuota apa tidak? Sinyal internet kalau gitu? Sudah download, berarti pas kuota itu dibutuhkan ketika mendownload aplikasi saja. Gitu. Nanti di dalamnya sih bisa digunakan offline, bisa. Seperti itu. Berarti ketika pelaksanaan kan anak tidak terkendala, kalaupun misalnya sinyalnya jelek tidak terkendala ketika prakteknya seperti itu. Lalu kira-kira kalau ada kendala seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Bu Rosik untuk mengatasi kendala-kendala itu? Kalau untuk kendala ini mungkin nanti saya akan melakukan pendampingan individu. Jadi anak-anak kan kadang ada yang membawa HP, ada yang tidak membawa HP. Ini juga termasuk kendala ya. Nanti kalau yang membawa HP ya saya dampingi individu. Kalau yang misalkan tidak membawa HP kan biasanya saya minta untuk berkelompok dengan yang membawa HP. Nanti pendampingannya tergantung mereka. Kalau yang pas individu ya nanti saya individu. Kalau pas nanti ada yang barengan HP-nya
ya nanti kelompok. Berarti ada yang bisa juga belajar secara individu, Iya. bisa secara kelompok Iya, seperti itu. betul. Ya, itu mungkin yang beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Rosi sudah terjawab semua. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan lagi pada hari ini? Kalau dari saya cukup Ya. Kalau sudah cukup untuk diskusi, lalu dari pembicaraan kita nih, dari awal sampai saat ini tuh apa yang sudah dicapai dari kegiatan ini, Bu Rosi? Dari ini Pembicaraan praobservasi, praobservasi ini saya merasa lebih mantap, dalam ya. merencanakan pembelajaran ya. Iya. Tadi mulai dari tujuan, ada area pengembangan, ada strategi sampai ke media pembelajaran. Ini saya lebih mantap sekali. Saya harap nanti di pembelajaran yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga aktif dan antusias. Siap ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Rosik nanti bisa tercapai semua ya. Terus tujuannya juga tercapai dan itu kan bermanfaat juga untuk anak-anak, menambah wawasan, pengetahuan dan keahlian anak. Dan mudah-mudahan anak-anak juga terlihat nanti kemandiriannya ketika pelaksanaan observasi. Oke, siap. Terima kasih Bu Rosik atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terus. Keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa Nabila? Kenapa Nabila? Tidak ada keterangan? Oh, ada suratnya tapi tidak dilihat isinya apa, sakit apa izin. Oke. Cuma satu ya Nabila ya. Oke, nanti Bu Guru lihat di suratnya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu nih. Pada minggu kemarin, pertemuan yang lalu, kita sudah belajar apa, Nana? Belajar besaran? Oke, kita ingat lagi, ada berapa besaran pokok ya yang sudah kita pelajari? 7 atau 8? 7 atau 8? 7 besaran pokok. Ada apa saja? Ada masa, waktu, betul, suhu, ruang arus, jumlah molekula dan intensitas cahaya. Oke, mari kita bergerak dulu supaya kamu lebih semangat. Kita ice breaking dulu.
Merius. Kalau meriusnya kita cari garis yang paling lurus dengan garis ini 0,3. Kalau sudah baru kita cek hasilnya apakah betul atau salah. 20,85. Tuh, caranya seperti itu. Menguji kemampuan kalian pada pagi hari ini, Bu Guru ada kuis, ada 10 soal pilihan ganda. Kita menggunakan platform quizzes ya. Join myquiz.com. Kemudian kamu masukkan kodenya, terus ketikkan nama lengkap kamu. Ya, masukkan kodenya. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa? Anak-anak, kita sudah belajar apa? Mengukur panjang menggunakan jangan sorot dan mikrometer. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada apa-apa. Sudah mengerti cara menganalisis hasil pengukuran jangka sorot dan mikrometer skru? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Guru akhiri sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, Bu Guru untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Masih ngantuk? Alhamdulillah masih ngantuk. Malam semangat pulang malam gitu, tapi kita bisa ketemu gitu pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu Rosik, jadi apa ya maksudnya sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan observasi nih di kelas, lalu kita bertemu lagi nih setelah pasca observasi. Bu Rosik ingin menyampaikan apa setelah kemarin kita observasi di kelas? Alhamdulillah ya, di sini pembelajaran yang kemarin sudah saya rencanakan itu sudah berjalan dengan lancar, walaupun ya masih ada beberapa kendala, tapi secara keseluruhan sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi pada hari ini Bu Rosik ingin membicarakan apa lagi tujuan kita untuk bertemu gitu kan setelah observasi. Kira-kira Bu Rosik ada apa lagi yang ingin disampaikan kepada saya seperti itu? Paling terkait dengan kendala-kendala yang mungkin kemarin saya temui ketika pembelajaran berlangsung. Gitu. Tadi ingin ibaratnya mencari sebuah solusi ide lagi dari kendala-kendala yang kemarin dihadapi ketika observasi observasi. Baik, untuk memulai ini Bu Rosik, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Rosik kemarin ketika melakukan observasi di dalam kelas. Alhamdulillah, rasanya lega sekali. Rasanya lega sekali ya. Di situ anak-anak sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, dan rencananya juga insya Allah semua sudah terlaksana. Sudah lega intinya ya, sudah mempraktekkan apa yang Bu Rosik
susun ya, dalam sebuah RPPG. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan ketika observasi. Ketika observasi kemarin saya sudah melihat tujuan dari Purosik menyampaikan kemarin di pembelajaran sudah terlihat, adanya strategi pembelajaran diferensiasi juga sudah terlihat dengan baik ya, dan anak-anak juga belajar dengan aktif, mengikuti KPM dengan baik. Cuman ada beberapa anak yang mungkin masih terlihat kurang dalam mengikuti KPM itu ya. Itu mungkin nanti bagaimana cara Bu Rosi dalam mengaktifkan anak-anak ketika KPM biar semuanya bisa fokus pada pembelajaran yang sedang dilakukan oleh Bu Rosi. Lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan diceritakan kembali, bisa Bu Rosi ceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Rosi lakukan kemarin ketika observasi. Jadi kemarin mulai dari pembukaan itu saya ada salam doa, kemudian ada persepsi pertanyaan pemantik. Setelah itu untuk mengawali pembelajaran supaya anak lebih bersemangat lagi, saya adakan ice breaking sebentar. Baru saya sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Nah, setelah kegiatan pembukaan selesai, saya masuk di kegiatan inti. Jadi di kegiatan inti ini saya menyediakan bahan ajar diferensiasi konten. Saya membuat 2 bahan ajar materi dalam bentuk teks PDF dan dalam bentuk video. Dari situ anak silahkan saya sediakan barcode, anak boleh memilih yang teks bacaan atau yang video. Nah, setelah itu anak belajar secara mandiri, kemudian saya minta anak mempraktekkan itu sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari di bahan materinya. Mereka praktekkan langsung dengan virtual lab. Kebetulan karena alatnya terbatas, jadi saya menggunakan virtual lab. Ada aplikasi alat ukur di Play Store. Nah, anak coba di situ sampai benar-benar bisa. Mereka belajar mempraktekkan itu, membaca hasil alat ukurnya sesuai dengan panduan yang ada di materi yang tadi sudah saya sharekan. Itu terus kalau dirasa sudah sering betul nih, jawabannya betul terus, oh ya berarti ini sudah mulai bisa nih cara membaca hasil pengukurannya. Nah, di akhir pembelajaran itu setelah anak praktek, saya melakukan assessment formatif menggunakan kuisis. Saya sediakan 10 soal pilihan ganda, kemudian anak mengerjakan. Nah, di akhir itu kegiatan penutup, saya bersama anak-anak mengumpulkan apa yang sudah dipelajari pada pagi hari itu. Kemudian saya menutup pembelajaran dengan doa, salam dan doa. Baik. Itu ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Rosi. Ya, ada ice breaking untuk menambah semangat anak-anak untuk mengikuti KPM. Tujuan juga disampaikan dengan baik ya. Terus anak-anak juga terlihat antusias mengikuti jalannya KPM yang Bu Rosi lakukan. Tadi ada 2 strategi, ada strategi berdiferensi konten, ada 2 konten yang disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak terlihat antusias sekali. Cuma memang ada beberapa yang terlihat ya kurang aktif gitu. Lalu area pengembangan apa yang kemarin Bu Rosi ingin capai dalam pembelajaran itu? Kemarin area pengembangan yang ingin saya capai itu ada kemandirian siswa. Jadi siswa belajar mandiri dulu seperti apa, baru setelah itu mereka praktek, di akhir baru saya memberikan penguatan materi. Dan semua anak-anak bisa belajar secara mandiri. Bisa. Pengembangan tersebut yang sudah dicapai saat pengembangan tadi berarti sudah dicapai sudah semua. Alhamdulillah sudah. Itu bisa dilihat dari aktivitas anak-anak
mereka bisa menggunakan virtual lab-nya dengan baik, kemudian juga bisa membaca hasil pengukurannya dengan baik. Gitu. Jadi bisa terlihat bahwa anak-anak sudah mampu ya untuk mengukur ya menggunakan dua konten tersebut, sesuai dengan minat belajarnya tentunya ya Bu Rosik. Lalu apakah ada kekurangan dan kendala-kendala yang Bu Rosik temui saat pembelajaran tadi? Kalau untuk kendala ini lebih ke teknis ya. Jadi ada beberapa anak yang tidak membawa HP, kemudian juga ada koneksi internet yang tidak stabil, ya. Jadi mereka pas mendownload alat ukurnya itu agak kesulitan, ya. Kemudian juga ada beberapa anak yang memang menurut saya ya tadi sudah disampaikan ada yang kurang aktif, mungkin karena tidak membawa HP atau karena ada suatu permasalahan dari rumah juga saya kurang tahu. Itu berarti yang menjadi kendala karena adanya anak yang tidak membawa HP itu akhirnya terus menyebabkan mungkin kalau mau bareng sama temannya pakai ewo atau gimana akhirnya anaknya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran sebelumnya. Lalu untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu, kira-kira rencana kedepannya Bu Rosik mau seperti apa? Rencana kedepannya biasanya gini, anak dalam satu kelas itu kan 32 anak. Biasanya ada yang tidak membawa HP itu sekitar 2-3 orang. 2-3 orang. Biasanya nanti saya minta untuk bergabung dengan teman lainnya, teman dekatnya. Ini jadi gabung belajar sama teman sepangkunya boleh, atau teman yang di belakang bangkunya juga boleh. Atau kalau misalkan yang tidak membawa HP itu hanya satu anak saja, biasanya saya pinjami perangkat saya dari Bu Rosik langsung ya. Itu kira-kira kalau di setiap pembelajaran yang lain pun seperti itu Bu. Maksudnya terlihat yang tidak aktif pun karena beberapa seperti itu ada terkendala karena sarana mungkin itu seperti apa Bu Rosik misalnya untuk strategi biar anak-anak tuh aktif semua Dan mungkin kedepannya saya lebih ke karena tadi virtual ya Bu, virtual butuh gawai headset gitu, butuh internet juga. Mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan secara praktik langsung. Praktek langsung mungkin anak kita lebih real lagi, jadi bisa lebih rasa penasaran, rasa ingin tahunya, keaktifannya juga bisa lebih meningkat mungkin gitu ya. Jadi langsung praktek, jadi anak-anak juga tahu nih bagaimana cara mengukurnya secara langsung seperti itu. Baik untuk merealisasikan dari rencana Bu Rosik itu kira-kira kapan akan dilakukan? Itu mungkin nanti di pembelajaran berikutnya, ya tentunya disesuaikan dengan materinya. Betul. Sesuaikan dengan materinya. Nanti misalkan ada materi perubahan wujud zat, di situ ada campuran, ada juga asam basa, anak bisa praktek secara langsung. Bisa praktek secara langsung biar anak juga ini lebih aktif lagi seperti itu. Seperti saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang memang cenderung kurang aktif dalam pembelajaran, dan akhirnya ya saya mencoba membagi kelompok secara heterogen. Jadi anak-anak campur berbagai macam variasi lah. Ada anak yang mungkin prestasinya jauh lebih baik, ada yang kemampuannya itu akhirnya jadi membangkitkan yang anak-anak yang kurang itu tadi, jadi termotivasi anak-anak yang ini yang bagus tadi itu jadi ikut akhirnya aktif dalam pembelajaran di kelompok. Itu yang pernah saya lakukan ya. Mungkin bisa juga maksudnya Bu Rosik praktekkan juga biar membangkitkan keaktifan dari anak seperti itu. Ini apalagi terkendalanya oleh perangkat, oleh HP, tapi ya itu tadi bisa mungkin kalau kelompoknya sesuai dengan yang sama-sama anak yang kurang aktif juga itu Bu. Maksudnya terbawa juga yang tidak aktif itu. Jadi ke depan Bu Rosik sudah ada rencana untuk melakukan strategi baru biar anak-anak dalam pembelajaran juga lebih aktif lagi. Dari pembicaraan kita tadi nih dari awal sampai akhir, kira-kira Bu Rosik sudah mendapatkan apa di sini? Apa masih ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Dari pembicaraan ini
solusi untuk meningkatkan keaktifan siswa ya, bisa dikelompokkan secara heterogen. Tadi, Mungkin bisa ditambah lagi anak yang kurang aktif itu diberi tugas tersendiri atau bisa jadi pemimpin kelompok mungkin biar lebih biar lebih ada rasa tanggung jawab gitu, betul dilibatkan gitu. Sama tadi sih untuk perangkat sih teknis saja bisa lah diatasi dengan teman atau dengan saya sendiri juga bisa. Kalau kecuali HP ya, misalnya tidak menggunakan HP, misalnya dari aset-aset yang ada di sekolah nih, misalnya kayak perangkat komputer atau kayak gitu, bisa apa enggak ya terus untuk yang ini bisa. Kalau itu bisa pakai komputer ya, jadi tanpa HP bisa. Cuma kadang kita kan laboratorium komputer itu kan hanya satu. Terus juga kadang mungkin waktunya berbarengan dengan mapel TIK, jadi kadang tidak bisa menggunakan komputer. Mungkin kalau misalnya mau menggunakan harus ada itu ya koordinasi dulu mungkin dengan guru TIK-nya gitu biar bisa ya, itu kan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi anak-anak. Sudah ada solusi untuk kendala-kendala saya yang lain. Ke depan mau memperbaiki lagi agar anak-anak juga lebih lagi sebetulnya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan di pembelajaran yang akan datang, Bu Rosik bisa menjalankan apa yang menjadi rencananya dengan baik dan berjalan dengan sesuai dengan harapan, dan anak-anak bisa mencapai tujuan belajarnya dengan maksimal. Seperti itu Ibu. Terima kasih waktunya sudah berbagi permasalahan yang ada kemarin ketika observasi. Kemudian Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.